Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzidatul Jusna, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari program studi Sastra Indonesia dengan NIM 0302042302. Dengan beradanya saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Kemahiran Berbahasa Indonesia. Adapun tugasnya yakni membuat video mengenai isu-isu di bulan Ramadan di tahun 2024. Simak videonya sampai selesai. Bagi saudara-saudariku dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mendapati, menemui, dan memaksimalkan potensi kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Penuh limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak semua hamba-hambanya mendapati kesempatan yang sangat berharga, istimewa, dan membahagiakan ini. Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui beragam keistimewaan dimaksud, sehingga dengan itu memberikan motivasi yang besar dan mendalam kepada kita untuk menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal, sekaligus memotivasi diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Nah, adapun isu-isu yang ada dalam bulan Ramadan ini, yang pertama yakni persoalan penetapan awal Ramadan setiap tahunnya. Memang menjadi salah satu isu yang kerap kali mengemukakan di kalangan umat muslim menjelang bulan Ramadan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Ramadan. Baik, mari kita lihat dalam cuplikan kali ini. Islam Indonesia akan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Maret 2024. Tapi, awal Ramadan antara Nahdlatul Ulama atau NU dengan Muhammadiyah diperkirakan berbeda. NU telah melakukan perhitungan awal Ramadan 1445. Nah, hasil saya menyimak siaran TV barusan tadi, bahwasannya ada perbedaan yang sangat spesifik permulaan puasa Ramadan di tahun 2024. Diperkirakan akan berbeda antara yang ditetapkan pemerintah dan NU dengan yang ditetapkan PP Muhammadiyah. Sebelumnya Muhammadiyah telah lebih dulu mengumumkan awal Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Sementara pemerintah dan NU kemungkinan menetapkan awal Ramadan pada Selasa 12 Maret 2024. Namun kepastian awal Ramadan akan diperoleh melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada Minggu 10 Maret 2024 terkait perbedaan awal Ramadan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan edaran penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk penetapan awal bulan Ramadan. Yang pertama ada metode ruqyah atau yang biasa disebut observasi hilal. Metode ini mengharuskan pengamatan langsung terhadap penampakan hilal atau bulan sabit muda di langit untuk menandai pergantian bulan baru. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal Ramadan. Metode ini dipegang oleh sebagian besar kelompok muslim tradisionalis. Yang kedua, metode hisab atau yang disebut perhitungan. Metode ini menggunakan perhitungan matematis dan astronomi untuk memprediksi awal bulan Ramadan berdasarkan posisi bulan, matahari, dan bumi. Tanpa perlu melihat hilal secara langsung, perhitungan ini dapat menetapkan awal Ramadan.
Metode ini digunakan oleh sebagian kelompok Muslim modernis. Perbedaan dalam memegang metode ruqyat ataupun metode hisab serta perbedaan kriteria visibilitas hilal yang digunakan menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan penetapan 1 Ramadan di berbagai wilayah negara ataupun daerah. Nah, adapun metode yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, ada kontroversi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan bulan Ramadan, umumnya berkaitan dengan penentuan awal bulan Ramadan atau 1 Ramadan. Berikut adalah beberapa poin perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan. Yang pertama, metode penempatan awal Ramadan. Muhammadiyah menggunakan metode hisab perhitungan yang sudah saya sebutkan dengan kriteria wujudul hilal atau kemungkinan hilal dapat dilihat. Sedangkan NU lebih mengutamakan metode ruqyat, observasi hilal dengan mata telanjang. Yang kedua, mengenai otoritas penetapan. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan berdasarkan hasil hisab oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Sedangkan NU mengacu pada penetapan pemerintah yang didasarkan pada hasil ruqyat oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, kriteria visibilitas hilal. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal dengan ketinggian hilal minimal 2 derajat. Sedangkan NU tidak terkait kriteria tertentu selama hilal dapat terlihat dengan mata telanjang. Yang keempat, implementasi di lapangan. Muhammadiyah cenderung lebih disiplin dalam menjalankan puasa sesuai hasil hisab organisasi. Sedangkan NU lebih fleksibel mengikuti penetapan pemerintah, meski terkadang berbeda dengan ruqyat organisasi. Perbedaan ini kerap kali menyebabkan perbedaan hari dalam memulai dan mengakhiri Ramadan antara kedua organisasi masyarakat Islam tersebut. Namun, perbedaan ini dipandang sebagai perbedaan yang dimaklumi dalam fikih. Nah, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan penetapan awal Ramadan antara NU dan Muhammadiyah adalah penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan bagi umat Islam di Indonesia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan menghormati. Yang pertama, saling menghormati perbedaan penetapan berdasarkan ijtihad masing-masing organisasi masyarakat tersebut. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat dan tidak menyalahkan pandangan orang lain. Yang ketiga, fokus pada esensi ibadah puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga persatuan dengan saling menjaga tali silaturahmi dan menghindari perpecahan. Yang kelima, bagi pemerintah memberikan payung hukum agar kedua organisasi masyarakat dapat melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Yang keenam, mengedepankan sikap toleransi dan saling pengertian dalam perbedaan penetapan hari raya tersebut. Yang ketujuh, belajar dari perbedaan untuk saling memperkaya wawasan dan menghargai khazanah keilmuan Islam. Intinya, perbedaan penetapan awal Ramadan bukanlah hal yang prinsipil dalam agama. Yang terpenting adalah niat beribadah dan menjaga persatuan umat di tengah perbedaan tersebut. Upaya penyatuan sudut pandang terus dilakukan agar umat muslim dapat sama-sama memulai dan mengakhiri puasa pada waktu yang bersamaan.
Namun, karena faktor geografis dan ikhtilaf atau perbedaan pandangan, sulit dicapai keseragaman total bagi NU dan Muhammadiyah. Nah, yang penting adalah tetap menjaga persatuan dan menghormati perbedaan dalam penetapan awal Ramadan ini selama didasarkan pada dasar hukum dan niat yang baik, meskipun ada perbedaan-perbedaan yang signifikan, tetapi NU dan Muhammadiyah tidak perlu adanya berbicara seperti menjelek-jelekkan antara kubu yang satu dengan kubu yang kedua. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.